Salam saudara, hari ini kita jumpa lagi dalam program Inspirasi Kehidupan. Saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam keberkatan Tuhan. Saya percaya saudara dimanapun berada, selalu di dalam perlindungan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita lanjut dan mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga yang kekal, dalam nama Yesus Tuhan kami, hari ini kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan hari ini kami akan mendengar kembali firman-Mu, dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami, dan kami mengerti arti kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, mari Tuhan berfirman, singkapkan rahasia firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara satu topik pembicaraan, penyertaan Tuhan, yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 3. Penyertaan Tuhan. Pastilah kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan ini, di dalam Mazmur ini, di situ ada satu peristiwa yang dialami oleh Daud, di mana anaknya Absalom berusaha untuk membunuh dia, berusaha untuk menggulingkan dia dari tahtanya sebagai raja. Daud kehabisan akal karena anaknya sendiri ingin mencabut nyawanya. Akhirnya dia melarikan diri dan menghindar dari Absalom anaknya. Daud begitu terpuruk dalam kondisi seperti ini, saudara. Sehingga dia berkata di ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 3 ini, dia berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dan daripada Allah. Banyak orang yang melecehkan Daud, banyak orang yang menganggap Daud sudah tidak ada harapan. Dan banyak orang-orang berkata kepada Daud bahwa tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Nah, Daud dalam kondisi seperti ini, saudara, hatinya tetap teguh di hadapan Tuhan. Saya percaya juga ada begitu banyak kondisi-kondisi yang buruk yang mungkin saudara-saudari alami dalam kehidupan ini sebagai orang percaya dalam pengiringan saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya juga bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin akan melemahkan iman kita. Tapi satu hal yang perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Nah, penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun banyak orang yang ingin mencelakakan, walaupun banyak orang yang tidak menyukai, walaupun banyak orang yang membenci kita, kalau kita menjaga iman kita, hati kita kepada Tuhan, kita berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan, maka kekuatan, penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Di ayat 4 berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah tempat pelarian ketika kita di dalam kondisi yang tidak baik. Daud menyadari hal ini, saudara. Daud mengerti akan hal bagaimana supaya dia memperoleh kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dan ternyata, saudara, penyertaan Tuhan sempurna bagi dia. Dia berseru kepada Tuhan dengan nyaring. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab dia. Dia meluputkan Daud daripada kejaran anaknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kita di dalam kehidupan ini. Penyertaan Tuhan begitu selalu real dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah menolong saya. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan saya. Tapi sesungguhnya tanpa saudara dan saya sadari, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Jangan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Saya merasa bahwa Tuhan tidak ada beserta dengan saya. Bukankah Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai seseorang yang tidak
ada teman di dalam dunia ini. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong bagimu, untuk mengirimkan seorang yang sanggup menemani hidupmu, sanggup membimbingmu, sanggup menuntunmu sampai akhir zaman. Kekuatan dari Tuhan selalu nyata bagi orang percaya. Persoalannya, apakah saudara dan saya percaya kepada Tuhan? Persoalannya, apakah kita betul-betul menaruh harap kepada Tuhan? Kalau saudara menaruh harap kepada Tuhan dengan teguh, dengan prinsip hati yang kokoh, tidak bimbang, tidak ragu, tetap yakin dalam hatimu, maka kuasanya akan dinyatakan dalam hidupmu. Persoalan apa yang kau hadapi? Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mendua hati, celakalah orang yang tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya, yang tidak mempunyai suatu fokus, karena dia seperti kapal yang di tengah laut diombang-ambingkan gelombang. Tapi kalau engkau memiliki satu komitmen, engkau sanggup bertahan karena Tuhan besertamu, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah percaya dan teguh dalam Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Tidak pernah dia meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah jauh daripada kita. Nah, kita kembali dalam pembacaan kita, dikatakan di sini, di ayatnya yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, tetapi Tuhan menopang aku. Di sini saudara, Daud dalam kehidupannya, walaupun dalam kondisi yang berat, kondisi yang sulit, tapi dia meyakini bahwa ketika dia membaringkan tubuh, ketika dia beristirahat, Tuhan ada beserta dengan dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Kalau engkau tinggal dalam aku, dan aku di dalam kamu, minta apa saja, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, tetaplah teguh di dalam imanmu, dalam kepercayaanmu, dalam kekuatan, keyakinanmu kepada Dia. Bahwa tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu mencari dan berserah kepada Tuhan. Orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan memperoleh kekuatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Setelah tahun 2022 kita akan melewatinya. Tahun 2023 ada begitu banyak prediksi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kesulitan ekonomi akan terjadi. Kesulitan-kesulitan kehidupan akan datang menghadang saudara dan saya. Kesulitan-kesulitan hidup yang lainnya akan datang merongrong kehidupan iman kita. Tetapi percayalah, orang yang berjalan bersama Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Jangan takut dan khawatir dan gentar akan hidupmu. Tetap berserah penuh. Minta Yesus Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Minta dia bertakhta dalam hidupmu. Percayalah, apa yang engkau yakini dalam hidupmu, dengan iman engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia akan melakukannya. Kesulitan apapun yang saudara hadapi, percayalah dalam nama Yesus ada jalan keluar. Ada kemenangan bagi orang yang percaya kepada dia. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi saudara dan saya. Penyertaan Tuhan begitu nyata bagi saudara dan saya. Kita tidak perlu meragukan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Berserah penuh kepada Tuhan. Maka penyertaannya akan nyata dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semoga renungan firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi saudara dan saya, memberikan satu sugesti yang positif untuk saudara melangkah dalam kehidupan saudara selanjutnya. Saya percaya Tuhan memberkati saudara, saya percaya Tuhan akan melimpahkan rahmat anugerahnya bagi saudara-saudari semua dimanapun saudara berada yang mendengarkan renungan ini. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai saudara sampai Maranatha. Kiranya
berkat rohani sorgawi mengalir menjadi bagian saudara. Saya berdoa saudara dikuatkan Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Inilah doa hamba-Mu, berkati saudara-saudara hamba-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, jadikan kami orang-orang yang kuat menaruh harap kepada Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Salam.